Anda termasuk orang yang jarang melakukan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah? Atau bahkan Anda termasuk orang yang tidak pernah merutinkan sholat duha dan tahajud? Jangan-jangan di antara sholat sunnah yang ada, Anda hanya mengenal sholat tarawih saja yang dilakukan setahun sekali. Baik, jika Anda termasuk ke dalam golongan orang-orang tadi, maksudnya yang meremehkan sholat sunnah, Anda perlu melihat penjelasan kami ini hingga akhir video. Karena sholat sunnah punya banyak keutamaan. Bahkan di antara sholat-sholat sunnah yang ada sholat sunnah yang memiliki keutamaan yang tak ternilai harganya. 2 rakaat yang memiliki keutamaan. Sampai-sampai Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya. Sebuah amalan ringan, tetapi syarat pahala yang tidak selayaknya disepelekan seorang hamba. Nah, untuk memotivasi Anda guna merutinkan sholat sunnah, berikut kami rangkum 6 keutamaannya. Pertama, sholat sunnah dapat menyempurnakan sholat wajib dan menambal kekurangannya. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab pada manusia di hari kiamat nanti adalah sholat. Allah Azza wa Jalla berkata kepada malaikatnya, dan dialah yang lebih tahu. Lihatlah pada sholat hambaku. Apakah sholatnya sempurna atau tidak? Jika sholatnya sempurna, maka akan dicatat baginya pahala yang sempurna. Namun jika dalam sholatnya ada sedikit kekurangan, maka Allah berfirman, lihatlah, apakah hambaku memiliki amalan sunnah? Jika hambaku memiliki amalan sunnah, Allah berfirman, sempurnakanlah kekurangan yang ada pada amalan wajib dengan amalan sunnahnya. Kemudian amalan lainnya akan diberlakukan seperti ini. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Ya, kita sadar bahwa sholat wajib yang kita lakukan pasti ada kurangnya. Entah gerakannya yang salah, bacaannya yang kurang tepat, atau bahkan tidak khusyuk ketika menjalankannya. Makanya kita dianjurkan untuk sholat sunnah rawatib guna menambal kekurangan sholat fardu kita. Keutamaan kedua, sholat sunnah bisa menghapus dosa dan meninggikan derajat. Ma'dan bin Abi Thalhah al-Yamari, ia berkata, aku pernah bertemu Tauban, bekas budak Rasulullah SAW. Lalu aku bertanya kepadanya, beritahukanlah kepadaku suatu amalan yang karenanya Allah memasukkanku ke dalam surga. Atau Ma'dan berkata, aku berkata pada Tauban, beritahukan padaku suatu amalan yang dicintai Allah. Ketika ditanya, Tauban malah diam. Kemudian ditanya kedua kalinya, ia pun masih diam. Sampai ketiga kalinya, Tauban berkata, aku pernah menanyakan hal yang ditanyakan tadi pada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, hendaklah engkau memperbanyak sujud atau memperbanyak sholat kepada Allah. Karena tidaklah engkau memperbanyak sujud karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan menghapuskan dosamu. Lalu Ma'dan berkata, aku pun pernah bertemu dengan Abu Darda dan bertanya hal yang sama. Lalu sahabat Abu Darda menjawab sebagaimana yang dijawab oleh Tauban padaku. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi rahimahullah berkata, hadis ini adalah dorongan untuk memperbanyak sujud. Dan yang dimaksud adalah memperbanyak sujud dalam sholat. Ya, cara memperbanyak sujud bisa dilakukan dengan memperbanyak sholat sunnah. Keutamaan ketiga, sholat sunnah akan mendekatkan kita dengan Rasul SAW di surga. Dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah bermalam bersama Rasulullah SAW. Lalu aku membawakan air wudunya dan air untuk hajatnya. Maka beliau berkata kepadaku, mintalah padaku. Maka aku berkata, aku hanya meminta agar aku bisa menjadi teman dekatmu di surga. Beliau bertanya lagi, adakah permintaan yang lain? Aku menjawab, tidak, itu saja. Maka beliau menjawab, bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan banyak melakukan sujud, memperbanyak sholat. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan keempat, sholat adalah sebaik-baik amalan. Dari Tauban, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, beristiqomahlah kalian, dan sekali-kali kalian tidak dapat istiqomah dengan sempurna. Ketahuilah, sesungguhnya amalan kalian yang paling utama adalah sholat. Tidak ada yang menjaga wudhu, melainkan ia adalah seorang mukmin. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Kemudian kelima, menggapai wali Allah yang terdepan. Orang yang rajin mengamalkan amalan sunnah secara umum, maka ia akan menjadi wali Allah yang istimewa. Lalu apa yang dimaksud wali Allah? Allah Ta'ala berfirman, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa.
Perlu diketahui bahwa wali Allah ada dua macam. Yang pertama as-sabiqun al-muqarrabun, wali Allah terdepan, dan al-abrar ashabul yamin, wali Allah pertengahan. As-sabiqun al-muqarrabun adalah hamba Allah yang selalu mendekatkan diri pada Allah dengan amalan sunnah di samping melakukan yang wajib, serta ia meninggalkan yang haram sekaligus yang makruh. Sedangkan al-abrar ashabul yamin adalah hamba Allah yang hanya mendekatkan diri pada Allah dengan amalan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Ia tidak membebani dirinya dengan amalan sunnah dan tidak menahan diri dari berlebihan dalam yang mubah. Mereka inilah yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala surah Al-Waqiah ayat ke-1 sampai 14. Keutamaan ke-6,